Di Landstok pemirsa, di tengah pemulihan ekonomi Indonesia, sektor pertanian menjadi salah satu pilar penopang geliat pemulihan. Kinerja positif ditunjukkan dalam 3 tahun terakhir ini, bahkan di tengah pandemi COVID-19. Rekan Cakri Miller akan menyampaikan sejumlah datanya. Silakan Cakri. Ya, pemirsa, sektor pertanian nasional menunjukkan resiliensinya dengan menunjukkan pertumbuhan positif dalam 3 tahun terakhir di saat banyak sektor lainnya struggling akibat pandemi COVID-19. Selama pandemi, kinerja sektor pertanian terbukti memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Salah satu indikatornya terlihat dari pertumbuhan ekspor. Nilai ekspor pertanian tumbuh sangat signifikan dalam 3 tahun terakhir. Di 2019, nilainya tercatat sebesar 390,16 triliun rupiah. Ini naik 15,79% menjadi 451,77 triliun di 2020 dan kembali melonjak 38,68% menjadi 625,04 triliun sepanjang 2021. Pertumbuhan ekspor terus berlanjut di 2022. Kita lihat datanya. Sepanjang Januari hingga Mei misalnya, ekspor pertanian kita telah mencapai 1,84 miliar dolar Amerika Serikat, naik 13,34% year on year. Untuk periode Mei saja nilainya sebesar 0,29 miliar dolar atau tumbuh 20,32% dibanding Mei tahun sebelumnya. Produksi beras nasional juga cukup tinggi meski di tengah pandemi. Bahkan dalam 3 tahun terakhir produksi beras dalam negeri membuat Indonesia tidak perlu melakukan impor beras. Mari kita lihat datanya. Di 2019, produksi beras nasional tercatat sebanyak 31,31 juta ton. Sementara sepanjang 2021 produksinya mencapai 31,33 juta ton. Lalu bagaimana dari sisi produktivitas? Produktivitas padi di Indonesia menduduki urutan kedua dari 9 negara FAO di Asia. Produktivitas Indonesia menurut data FAO sebesar 5,19 ton gabah kering giling per hektar. Hanya lebih rendah dari Vietnam yang sebesar 5,82 ton per hektar. Produktivitas padi Indonesia lebih tinggi dibanding Filipina, Bangladesh, India, Pakistan, Myanmar, Kamboja, dan bahkan juga Thailand. Produktivitas beras di Indonesia ini inline dengan harga beras yang menurut data Numbeo termurah kedua di antara 11 negara di Asia Tenggara. Menurut data harga pangan di numbeo.com, harga beras di Indonesia Rp12.380 per kilogram. Hanya Vietnam saja di ASEAN yang harga berasnya lebih murah, yaitu jika dirupiahkan setara Rp11.492 per kilogram. Harga beras di Indonesia jauh lebih rendah jika dibanding harga di Singapura misalnya, yang jika dirupiahkan setara Rp26.932 per kilogram. Harga di Myanmar di atas Rp20.000, di Brunei Darussalam Rp19.000 dan di Thailand Rp17.000. Nah, nilai tukar petani atau NTP yang merupakan indikator mengukur tingkat kesejahteraan petani juga bergerak di tren yang cukup positif. Di 2020, tahun pertama pandemi COVID-19, sebagaimana semua lini usaha lainnya, NTP sempat terdampak. Meski sempat turun di pertengahan tahun, namun kurvanya mulai naik kembali di paruh kedua dan menutup tahun 2020 di angka 103,25. Tren pemulihan dan kenaikan NTP berlanjut di 2021. Di 2021, NTP menunjukkan tren pemulihan positif, naik terus sejak awal tahun dari 103,26 di Januari, melesat menjadi 108,34 pada Desember 2021. Lalu bagaimana dengan tahun ini? Di 2022, tren peningkatan nilai tukar petani berlanjut. NTP berada di 108,67 pada Januari, kemudian 108,83 di Februari, dan 109,29 pada Maret. Angkanya sudah melampaui target NTP dalam APBN 2022 yang dipatok antara 103 hingga 105. Tren serupa juga terlihat pada nilai tukar usaha pertanian atau NTUP.
Data BPS menunjukkan nilai tukar usaha pertanian juga menunjukkan tren kenaikan setelah sempat terdampak pandemi di 2020. Seperti juga NTP, kurva NTUP sempat turun di bulan-bulan pertama pandemi, namun mulai naik perlahan di semester kedua. Kenaikan nilai tukar usaha pertanian ini berlanjut di 2021. Badan Pusat Statistik mencatat NTUP berada di 104,01 pada Januari 2021. Angkanya kemudian naik signifikan menjadi 108,52 pada Desember 2021. Lalu bagaimana pergerakannya di 2022? Tahun ini, nilai tukar usaha pertanian dilaporkan BPS berada di angka 108,65 pada Januari. Per Maret, angkanya naik hingga mencapai 109,25. Nah, kinerja sektor pertanian dalam 3 tahun terakhir ini menjadi cerminan dari strategi pembangunan pertanian yang dibuat Kementerian Pertanian. Ada 5 kebijakan dalam mewujudkan sektor pertanian yang tangguh. Apa sajakah? Kita lihat datanya. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas produksi, dilakukan melalui beberapa cara. Antara lain, pengembangan lahan rawa di Kalimantan Tengah, perluasan areal lahan baru. Kemudian peningkatan produksi gula, daging sapi, dan bawang putih untuk mengurangi impor serta pencegahan alih fungsi lahan. Kemudian diversifikasi pangan lokal. Ini antara lain dilakukan melalui pengembangan diversifikasi pangan lokal berbasis kearifan lokal. Kemudian, pemanfaatan pangan lokal secara masif seperti ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang, dan sorghum. Kemudian juga pemanfaatan lahan pekarangan dan marginal. Strategi ketiga adalah penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. Caranya dengan penguatan cadangan beras pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Lalu pengembangan LPM dan LPMDes. Serta penguatan sistem logistik dan pangan nasional untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Keempat, pengembangan pertanian modern. Strateginya dengan pengembangan smart farming, pengembangan dan pemanfaatan greenhouse. Lalu pengembangan food estate, serta pengembangan korporasi petani dan startup maupun petani milenial. Strategi kelima adalah gerakan 3 kali ekspor atau GRATIX. Ini dilakukan dengan meningkatkan volume ekspor, menambah ragam komoditas ekspor. Selain itu juga mendorong pertumbuhan eksportir baru serta menambah mitra dagang luar negeri. Sektor pertanian merupakan tulang punggung dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Mengkilapnya kinerja dalam 3 tahun terakhir tentu harus bisa terus dijaga dan bahkan ditingkatkan. Asa membuat Indonesia menjadi lumbung pangan masih menjadi target yang pasti akan bisa diwujudkan jika semua pihak terkait bersinergi. Demikian data-data yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Grand Studio.